Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang telah saya buat yang berjudul tentang analisis kesulitan siswa dalam membaca permulaan di kelas 1 SD PHI Kuala Tungkal, Kelurahan Tungkal 3, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gita Sonia, MPM 18 113 411 128, tempat tanggal lahir Lebak, Banten, 17 Maret 2000, agama Islam, mata kuliah Metodologi Penelitian, PGSD 5F, jam 16.00 sampai 18.30. Dosen pembimbing Dr. Sukmaneti, MSI, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bung Hatta. Baiklah, langsung saja kita masuk pada bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 pendahuluan ini kita akan membahas 6 poin. Yang pertama tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Baiklah, yang pertama adalah latar belakang. Membaca permulaan yang diajarkan di kelas rendah memiliki peranan yang sangat penting. Siswa tidak mampu membaca dengan baik akan mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, serta kesulitan dalam menangkap dan memahami informasi yang disajikan melalui buku pelajaran dan buku-buku penunjang lainnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan analisis kesulitan membaca permulaan. Melalui analisis kesulitan membaca permulaan ini, maka akan diketahui pada aspek-aspek mana saja letak kesulitan membaca masing-masing siswa. Faktor-faktor yang menjadi penghambat membaca permulaan adalah faktor internal pada diri anak, meliputi faktor fisik, faktor intelektual, dan psikologis. Adapun faktor eksternal di luar diri anak mencakup tentang lingkungan keluarga dan sekolah. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan agar siswa lancar membaca, namun tidak jarang ditemukan ada beberapa atau sekelompok siswa yang mengalami kesulitan dalam membaca. Berdasarkan permasalahan ini, peneliti ingin meneliti membaca permulaan dengan judul Analisis Kesulitan Siswa dalam Membaca Permulaan di kelas 1 SDPHI Kuala Tungkal, Kelurahan Tungkal 3, Kecamatan Tungkal Ilir, Provinsi Jambi, karena penelitian ini penting dilakukan karena membaca merupakan kemampuan mendasar bagi siswa untuk dapat mengikuti seluruh proses pembelajaran di sekolah. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka terdapat beberapa masalah. Di antaranya, yang pertama adalah kesulitan dalam mengejak kata, menyebutkan huruf alfabet, merangkai huruf, membaca dengan baik dan buruk di kelas 1. Kedua, siswa kesulitan mengenali huruf sehingga beberapa huruf masih belum familiar dan terucap secara otomatis. Ketiga, siswa memiliki kesulitan untuk berkonsentrasi karena beberapa siswa ketika membaca sambil bercanda dengan teman-temannya atau bermain kejar-kejaran di ruang kelas. Selanjutnya kita akan bahas tentang pembatasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah fokus pada aspek kesulitan siswa dalam membaca permulaan di kelas 1 SD PHI Kuala Tungkal, Kelurahan Tungkal 3, Kecamatan Tungkal Ilir, Provinsi Jambi. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tadi, maka rumusan masalah penelitian ini adalah apa saja aspek-aspek kesulitan membaca permulaan yang dialami siswa kelas 1 SDPHI Kuala Tungkal, Kelurahan Tungkal 3, Kecamatan Tungkal Ilir, Provinsi Jambi. Selanjutnya, kita akan bahas tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tadi, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesulitan siswa dalam membaca permulaan pada siswa kelas 1 SDPHI Kuala Tungkal, Kelurahan Tungkal 3, Kecamatan Tungkal Ilir, Provinsi Jambi. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian secara teoritis,
Penelitian ini diharapkan menambahkan khazanah ilmu pengetahuan tentang pelajaran bahasa Indonesia SD, khususnya tentang membaca permulaan di bidang pendidikan dasar. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam upaya mengatasi kesulitan membaca permulaan siswa dengan mengatur di mana letak kesulitan membaca pada siswa. Yang kedua, secara praktis. Manfaat bagi sekolah, penelitian ini dapat memberikan gambaran kemampuan membaca siswa sehingga dapat menjadi satuan pertimbangan penentu kebijakan bagi sekolah untuk mendukung proses perbaikan pembelajaran. Yang kedua, bagi guru, manfaat penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kesulitan-kesulitan membaca yang dialami oleh siswa, sehingga guru dapat mengambil tindakan yang tepat guna mengatasi masalah dalam kesulitan membaca dan mengatasi permasalahan yang ada di sekolah terkait kesulitan membaca permulaan pada siswa di kelas. Selanjutnya, bagi siswa, memberikan informasi dan pemahaman tentang kesulitan membaca yang mereka alami agar dapat diusahakan mengatasi kesulitan tersebut dan supaya siswa tidak kembali membaca sehingga dapat mengikuti pelajaran terutama pelajaran yang bacaan dan cerita artinya. Yang terakhir ada bagi peneliti. Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan atau gambaran umum dan bahan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan kesulitan membaca siswa pada tingkatan kelas yang sama atau lebih tinggi. Baiklah, itu tadi pembahasan pada bab 1. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan bab 2. Pada bab 2 tinjauan pustaka ini, kita akan membahas tentang 4 poin. Yang pertama ada kajian teori, penelitian yang relevan, kerangka konseptual, dan pertanyaan penelitian. Pada kajian teori, kita akan membahas 4 poin, yaitu membaca permulaan, kesulitan membaca, asesmen kesulitan belajar atau membaca, serta tinjauan tentang siswa sekolah dasar. Baiklah, yang pertama kita akan bahas tentang kajian teori, dengan poin pertama yaitu membaca permulaan. Membaca permulaan merupakan tahap awal membaca yang diajarkan di kelas rendah atau kelas awal sekolah dasar. Fokus utama pada membaca permulaan ini yaitu menyuarakan hasil dari interpretasi tulisan atau simbol yang dilihat. Hakikat kemampuan membaca awal yang dipelajari anak ketika mulai belajar membaca. Anak-anak harus mampu atas hal-hal berikut. Yang pertama adalah mengembangkan kemampuan asosiatif. Yang kedua adalah kematangan kemampuan neurobiologi. Yang ketiga, menguasai sistem fonologi bahasa. Yang keempat, menguasai sintaksis. Dan yang terakhir adalah menguasai semantik. Proses membaca menurut teori otomatisitas yang diawali dengan pengenalan tampilan huruf yang menyusun kata, kemudian menyusun rangkaian huruf tersebut, dan diikuti dengan penguasaan atau penerjemahan rangkaian huruf itu menjadi sebuah kata. Akhir dari proses ini adalah identifikasi kata yang pembaca mencoba untuk memahami arti yang kita baca tadi. Tujuan dari membaca permulaan yaitu agar siswa dapat mengenali tulisan sebagai lambang atau simbol bahasa serta dapat menyalurkan tulisan tersebut. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas poin kedua, yaitu tentang kesulitan membaca. Kesulitan membaca adalah gangguan atau hambatan dalam membaca dengan ditunjukkannya kesenjangan antara kemampuan yang dimiliki dengan prestasi belajarnya. Anak-anak kesulitan membaca permulaan mengalami berbagai kesalahan dalam membaca sebagai berikut. Yang pertama, penghilangan kata atau huruf, penyelipan kata, penggantian kata, pengucapan kata salah, pengucapan kata yang dengan bantuan guru, pengulangan, pembalikan huruf, kurang memperhatikan tanda baca, pembetulan sendiri, ragu-ragu, dan tersendat-sendat. Selanjutnya adalah kesulitan membaca yang dialami siswa tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab kesulitan membaca itu sendiri. Faktor penyebab kesulitan membaca dapat berasal dari diri siswa maupun dari luar diri siswa tersebut.
Di antaranya faktor-faktor tersebut adalah kesehatan fisik, kemampuan penginderaan, variasi mengajar guru, penggunaan media pembelajaran, sarana dan prasarana, serta lingkungan keluarga. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang asesmen kesulitan belajar atau membaca. Asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang seorang anak yang dapat dilakukan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan anak tersebut. Asesmen membaca merupakan tes yang terdapat antara lain sebagai berikut. Seperti yang pertama, Early Reading Diagnosis Assessment atau RESEF RDAR adalah asesmen yang dilaksanakan secara individual untuk menilai kemampuan awal membaca siswa TK sampai kelas 3 SD. Yang kedua adalah Group Reading Assessment and Diagnosis Evaluation GRADE adalah asesmen membaca yang dikelola kelompok untuk direpresentasikan bagi individu dari anak-anak usia dini sampai orang dewasa. Yang ketiga adalah Test of Early Reading Ability 3 atau TERA 3 adalah sebuah asesmen yang diberikan secara individual. Tes direferensikan untuk kemampuan membaca awal untuk anak-anak berusia 3-6 tahun dan untuk anak-anak 8-6 tahun. Dan yang terakhir adalah Early Grade Reading Assessment atau EGRA. Tes EGRA dilakukan secara individual dan memakan waktu kurang lebih 15 menit untuk setiap anak. Tes EGRA meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama adalah mengenal huruf, membaca kata yang tidak mempunyai arti, kelancaran membaca nyaring dan pemahaman bacaan, menyimak. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada tinjauan tentang siswa sekolah dasar. Berdasarkan tugas perkembangan siswa sekolah dasar, dituntut untuk dapat mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar yang mencakup tentang membaca, menulis, berhitung. Berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 pasal 6 ayat 6, kurikulum SD menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis, kecakapan berhitung, serta kemampuan berkomunikasi. Selain itu, berdasarkan UU nomor 20 tahun 2003, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Santrok 2004 halaman 75 menjelaskan bahwa anak pada usia kelas rendah sekolah dasar, yaitu pada usia 6-8 tahun, memiliki perkembangan perilaku seperti kosakata terus bertambah secara cepat, lebih ahli menggunakan aturan sintaksis, makna dari kata atau kalimat, dan keahlian bercakap semakin meningkat. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam poin penelitian yang relevan. Pada proposal saya kali ini, penelitian yang relevan adalah yang saya ambil ada dua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Yani Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam penelitian yang berjudul Kesulitan Membaca Permulaan pada Anak Usia Dini dalam Perspektif Analisis Reading Readiness. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kesulitan membaca permulaan pada anak usia dini dalam tinjauan kesiapan membaca. Terjadi kesulitan membaca pada anak usia dini dapat disebabkan oleh banyak faktor. Selain itu, faktor kognitif menjadi salah satu faktor utama dalam hal kesulitan membaca. Oleh karena itu, kesulitan membaca dapat dianalisis berdasarkan kesiapan membaca yang dimiliki oleh anak tersebut, yang merupakan gambaran pengetahuan melek huruf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Bella Oktadiana, PGMI, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam penelitian yang berjudul Analisis Kesulitan Membaca Permulaan, siswa kelas 2 mata pelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah Munawiyah Palembang. Kesulitan belajar membaca permulaan merupakan kesulitan belajar membaca pada anak tingkat sekolah dasar kelas 2 akhirnya terjadi pada siswa tertentu. Oleh karena itu, kesulitan belajar membaca permulaan lebih diperhatikan oleh guru bahasa Indonesia. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Informan penelitian ini adalah siswa kelas 2 B
Adapun alat penggunaan data penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah analisis kesulitan siswa mengenal huruf menjadi suku kata, analisis kesulitan siswa mengeja suku kata menjadi kata, dan analisis kesulitan siswa membaca huruf B, D, P, Q. Baiklah, yang selanjutnya kita akan masuk pada poin kerangka konseptual. Baiklah, selanjutnya adalah kerangka konseptual. Kemampuan membaca merupakan dasar pada jenjang pendidikan dasar, dan SD merupakan satuan pendidikan yang memberikan kemampuan dasar tersebut. Dalam menguasai kemampuan membaca, seringkali dijumpai hambatan-hambatan dan gangguan-gangguan yang dialami oleh siswa, sehingga menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam membaca. Untuk mengetahui kemampuan dalam membaca siswa, dapat menggunakan instrumen yang bernama EGRA. Tes EGRA meliputi 1. Membaca huruf, 2. Membedakan bunyi awal, 3. Membaca kata bermakna, 4. Membaca kata tidak bermakna, 5. Membaca cepat dan memahami bacaan, 6. Menyimak bacaan. EGRA bisa mendiagnosis kesulitan-kesulitan yang dialami oleh anak-anak di kelas awal dalam membaca. Tes EGRA meliputi membaca huruf, membedakan bunyi awal, membaca kata bermakna, membaca kata tidak bermakna, membaca cepat dan memahami bacaan, serta menyimak bacaan. Tes EGRA dilakukan secara individu dan memakan waktu kurang lebih 15 menit setiap anak. Setelah data tentang aspek kesulitan membaca diperoleh, dari hasil tes dapat menggunakan instrumen EGRA tersebut, kemudian dianalisis dengan data hasil observasi tentang karakteristik siswa yang mengalami kesulitan membaca permulaan. Baiklah, yang terakhir kita akan membahas tentang pertanyaan penelitian. Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual yang telah diuraikan tadi, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah apa saja yang menjadi aspek kesulitan yang dialami siswa dalam membaca permulaan pada siswa kelas 1 SDPHI Kuala Tungkal, Kelurahan Tungkal 3, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Selanjutnya kita akan masuk kepada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Pada bab 3 ini kita akan membahas 7 poin, yaitu tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, rencana pelaksanaan penelitian, instrumen penelitian, subjek penelitian, teknik pengambilan. Menurut Andi Prastowo tahun 2006, penelitian kualitatif juga disebut dengan metode penelitian naturalistik, karena penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah atau natural setting. Menurut Bogdan dan Tyler, metodologi kualitatif ini adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dan perilaku yang diamati. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dan sampel pada penelitian kali ini adalah populasinya adalah siswa kelas 1 SDPHI Kuala Tungkal, Kelurahan Tungkal 3, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Sedangkan sampelnya adalah beberapa siswa SD kelas 1 SDPHI Kuala Tungkal, Kelurahan Tungkal 3, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Selanjutnya kita akan membahas tentang rencana pelaksanaan penelitian. Rencana pelaksanaan penelitian kali ini dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah menemukan rancangan masalah atau penelitian. Yang kedua, memilih lokasi penelitian. Yang ketiga, menyusun dan membuat instrumen. Yang keempat, melakukan uji coba instrumen atau uji validitas kredibilitasan. Yang terakhir adalah menyusun laporan penelitian. Baiklah, instrumen penelitian dalam proposal saya kali ini ada 4 aspek yang harus diamati. Yang pertama adalah mengenal huruf. Indikatornya adalah mengidentifikasi huruf vokal, mengidentifikasi huruf konsonan, mengidentifikasi huruf difrog atau au, oi, ei, ai, mengidentifikasi huruf digraf, nya, sya, ke. Yang kedua ada
membaca kata. Indikatornya adalah mengidentifikasi huruf, mengidentifikasi merangkai susunan kata, mengidentifikasi kata. Yang selanjutnya adalah membaca kata dan yang tidak mempunyai arti. Indikatornya ada 3, yaitu mengidentifikasi huruf, mengidentifikasi susunan rangkaian kata, mengidentifikasi kata. Selanjutnya ada kelancaran membaca nyaring dan pemahaman bacaan. Itu ada 5 indikator. Yang pertama adalah mengidentifikasi huruf, mengidentifikasi kata, penggunaan tanda baca, kelancaran membaca, kemampuan menjawab soal tentang isi bacaan. Selanjutnya kita masuk pada subjek penelitian kali ini. Subjek penelitian kali ini adalah siswa kelas 1 SDPHI Kuala Tungkal, Kelurahan Tungkal 3, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, yang merupakan informan utama. Objek penelitian ini adalah kesulitan membaca permulaan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian saya kali ini ada 3, yaitu observasi, wawancara atau interview, serta dokumentasi. Yang pertama ada observasi. Participant observation adalah suatu proses atau suatu cara pengumpulan data di mana peneliti berpengalaman dalam suatu program secara mendalam mengamati tingkah laku sebagai suatu yang berlangsung secara alami. Yang kedua ada wawancara atau interview. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara, interviewer, dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai atau disebut interview. Melalui komunikasi secara langsung. Tujuan wawancara ini dilakukan adalah untuk menggali informasi, memperoleh data, dan mengetahui gambaran mengenai kesulitan-kesulitan membaca permulaan siswa SD kelas 1 SDPHI Kuala Tungkal, Kelurahan Tungkal 3, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Yang terakhir adalah dokumentasi. Merupakan catatan atau karya seseorang tentang suatu yang sudah berlaku. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang atau peristiwa atau kejadian-kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi itu dapat berbentuk teks, gambar maupun foto ataupun video. Yang terakhir kita akan membahas tentang analisis data. Baiklah, teknik analisis data pada penelitian kali ini ada 3, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Yang pertama ada reduksi data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup. Untuk itu, maka perlu dicatat dengan secara teliti dan rinci. Seperti yang telah dikemukakan, semakin lama penelitian ke lapangan, maka jumlah akan semakin banyak, kompleks, dan serta rumit. Untuk itu, perlu segera dilaksanakan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data tersebut berikut dengan merekam data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema, pola, dan membuang hal-hal yang tidak penting. Selanjutnya ada penyajian data. Kalau dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, atau histogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami untuk penelitian kualitatif. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori flowchart, dan sejenisnya. Baiklah, yang terakhir ada penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang bersifat dipercaya.
Baiklah, itulah hasil presentasi dari proposal saya yang berjudul Analisis Kesulitan Siswa dalam Membaca Permulaan di Kelas 1 SDPHI Kuala Tungkal, Kelurahan Tungkal 3, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.